Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, berjumpa lagi di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, diskusi kita tentang tema besar yaitu bilangan. Setelah kita mempelajari apa itu bilangan, kemudian jenis-jenis bilangan, kemudian kita juga belajar tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik perpangkatan. Nah, sahabat matematik, apa itu perpangkatan dan apa hubungannya dengan operasi atau bilangan bulat? Yuk kita lanjutkan pembahasan materi kita. Nah, sahabat matematik, perpangkatan itu nanti mempunyai berapa topik pembahasan. Yang pertama tentang pengertian perpangkatan sendiri itu apa. Kemudian kita akan belajar tentang notasi eksponensial atau bentuk pangkat itu yang seperti apa begitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang PS. PS itu bukan PlayStation ya, bukan PlayStation. Tapi pangkat sebenarnya yaitu yang berkaitan dengan bilangan asli. Apa hubungannya? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan belajar tentang notasi ilmiah. Dan yang terakhir nanti kita juga akan mengenal tentang PTS, bukan penilaian tengah semester, tapi perpangkatan tak sebenarnya atau pangkat tak sebenarnya. Memangnya pangkat tak sebenarnya itu bagaimana? Nah, ternyata pangkat tak sebenarnya itu nanti ada pangkat yang bentuknya bilangan pecahan, kemudian ada pangkat yang bilangan negatif, dan yang terakhir juga ada ternyata bilangan yang berpangkat 0. Nah, itu masuk di dalam pangkat tak sebenarnya. Untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu, kita ke pengertiannya dulu ya, keterkaitannya dengan materi sebelumnya apa begitu tentang perpangkatan. Apa bedanya soal nomor 1 3 kali 6 dengan yang nomor 5 4 kali 4, yang kedua 7 kali 3. Nah, kemudian yang nomor 6 3 kali 3 kali 3. Nah, yang nomor 3 sahabat matematik kita punya perkalian 8 kali 9. Tapi di sisi yang sebelah kanan, di sisi yang sebelah ini 5 kali 5 kali 5. Dan yang terakhir apa bedanya 9 kali 2 dan kemudian yang nomor 8 ini 9 kali 9. Ternyata sahabat matematik soal nomor 1 dan soal nomor 5 sampai 8 itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya yang pertama bilangan yang dikalikan itu berbeda di nomor 1 sampai 4. 3 kali 6 kan beda, satunya 3, satunya 6. Kemudian yang nomor 2 itu 7 kali 3. Yang nomor 3 itu 8 kali 9 dan yang nomor 4 9 kali 2. Tapi di sebelah kanan nomor 5 sampai 8 itu yang dikalikan angkanya sama. 4 kali 4, 3 kali 3 kali 3, 5 kali 5 kali 5, 9 kali 9. Nah, perkaliannya menggunakan bilangan yang berganti. Karena bilangannya beda, maka di sini kita pakai istilah berganti. 9 kali 8. Sedangkan yang nomor 5 sampai 8 itu berulang, yang dikalikan angkanya sama, 9 kali 9. Nah, sahabat matematik sekalian, itu bedanya. Nah, kalau setelah tahu bedanya, bahwa satunya perkalian yang bilangannya berganti, satunya sama, apa hubungannya? Nah, ternyata sahabat matematik, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan. Jadi, kalau disebut pangkat nanti berawal dari bentuk perkalian yang bilangannya sama. Jadi bilangannya berulang-berulang. Nah, nanti itu akan kita sebut dengan istilah bentuk pangkat. Nah, di sini sahabat matematik, bagaimana yuk kalau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai banyak begini sama dengan, nah, terlalu panjang. Kita nulisnya saja kan panjang gitu kan, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, belum lagi kita nanti ngitungnya berapa itu hasilnya. Nah, untuk mengetahui tentang ini, 5 kali 5 kali 5, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, pengertiannya tadi kan sudah, perpangkatan itu perkalian dari bilangan secara berulang. Nah, yang ini tadi bentuk perkalian dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 yang panjang ini, ternyata sahabat matematik kita bisa menuliskan 5 pangkatnya 12. Nah, ini bentuk pangkat.
Kenapa kok bentuk pangkat? Karena ini perkalian dari angka 5 yang berulang. Berulangnya berapa kali? Ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali. Sehingga kita tulis 5 pangkat 12. Ini bentuk perpangkatan. Nah, yang bentuk atas ini sahabat matematik, ini namanya penjabaran. Penjabaran dari 5 pangkat 12. Nah, di sini kita bisa nyoba 3 pangkat 3 kalau dijabarkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Nah, bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana kalau sekarang bentuk pangkatnya dari sebuah huruf? D pangkat 3, berarti D-nya berulang sebanyak 3 kali. D kali D kali D. Nah, ini yang sering keliru, bukan D kali 3. Nah, ini tidak sama dengan D kali 3. Beda artinya, termasuk yang nomor 1. Nah, ini kalau dihitung 3 kali 3 kali 3 berbeda dengan 3 kali 3 cuma 2. Dari yang 3 ini dikalikan yang atas, bukan seperti itu. Nah, termasuk nanti kita punya kalau A pangkat N, apalagi A pangkat N ini. Menjabarkannya bagaimana? Nah, menuliskannya. Ternyata sahabat matematik, kalau kita punya A pangkat N itu berarti A-nya ini kan berulang tadi. Nah, A berulang kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak apa? Sebanyak N kali. Nah, N-nya berapa? Tergantung kita memberinya berapa. Kalau A pangkat 2 berarti N-nya kan 2A kali A sebanyak 2 kali. Nah, kalau A-nya pangkat 100 ya berarti A kali A kali A sebanyak 100 kali. Nah, sahabat matematik, untuk A pangkat N ini kita punya A pangkat N ini namanya bentuk bilangan berpangkat. Nah, A-nya kita sebut basis, N-nya ini pangkat atau eksponen. Nah, A ini kita sebut bilangan pokok atau basis. Nah, N yang pangkatnya ini kita sebut pangkat atau eksponen nama lainnya. Nah, bentuk A pangkat N ini kita sebut dengan notasi eksponensial. Jadi notasi eksponensial itu adalah bentuk pangkatnya. Jadi A pangkat berapa atau berapa pangkat berapa. Itu notasi eksponensial namanya. Nah, sahabat matematik, sebagai contoh saja, misalnya kita punya 2 pangkatnya 3. Nah, ini bentuk eksponensial yang kalau dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Hati-hati, ini namanya jabarkan atau jabaran. Nah, ini dijabarkan, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 ini namanya basis atau bilangan pokok. 3-nya namanya pangkat atau eksponen. Nah, nanti kalau kita hitung 2 pangkat 2 pangkat 3, mohon maaf, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya sama dengan 8. Nah, 8 ini namanya hasil perpangkatan. Nah, jadi kita kenal beberapa istilah ya, sahabat matematik, ini lebih detail biar lebih paham. Nanti karena kita sering menggunakan istilahnya langsung kita pakai 2 pangkat 3 begitu ya. 2 ini siapa? 3 ini apa? Biasanya kan 2 pangkat 3, kita tahu pangkatnya 3. 2 ini siapa? Oh, ini ternyata namanya bilangan pokok atau basis. Nah, seperti itu. Untuk satu contoh lagi ya, contoh lagi sebelah sini. Misalnya kita punya 4 pangkat 3, berarti artinya 4 dikali 4 dikali 4. Ini kalau dijabarkan, kita jabarkan menjadi 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. 4 itu apa? 4 itu basis atau bilangan pokok. 3 itu pangkat atau eksponen. Nah, kalau ditanya hasilnya berapa? Nah, kita hitung hasilnya. Hasil perpangkatan 4 pangkat 3 itu ya berarti 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Nah, 64 ini namanya hasil perpangkatannya. Nah, di sini kita belajar sudah 4 poin ya. Diingat-ingat, kita kembali ke topik utama kita. Nah, pengertian sudah, notasi eksponensial atau bentuk perpangkatan sudah. Kita masuk ke PS. Bukan PlayStation, tapi kita bahas tentang pangkat sebenarnya. Nah, apa itu pangkat sebenarnya? Sahabat matematik, pangkat sebenarnya itu adalah bentuk perpangkatan yang pangkat atau eksponennya berupa bilangan bulat positif atau bilangan asli. Sehingga
Pangkat sebenarnya disebut juga sebagai pangkat bulat positif. Nah, variasi macamnya banyak di sini sahabat matematik. Ada pangkatnya tetap semua positif, tapi ternyata di sini basisnya bisa macam-macam. Nah, ini nanti akan jadi pembelajaran kita. Oke, sekarang kita bahas ya satu persatu. Oke, 3 pangkat 2. Kalau dijabarkan tadi kita punya 3 kali 3. Kalau hasilnya berarti 9. 3 itu basis, sebagai basis. 2 itu sebagai pangkat. Oke, betul. Ini K poin ya. Ini 1, 2, 3, 4. 4 poin. Sekarang yang B. Yang B kita punya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Berarti kalau dijabarkan menjadi 4 kali 4 kali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 64. 4 itu siapa? 4 itu basis atau bilangan pokok. 3 itu namanya eksponen atau pangkat. Oke, ini hasil ya. Ini hasil. Ini penjabaran. Nah, kalau disuruh jabarkan maka jawabannya yang ini. Oke, nah bagaimana sekarang ke yang ketiga? Oh, mohon maaf, ini harusnya C ya. Ini sekarang kita bahas yang min 3 pangkat 4. Nanti akan berbeda dengan soal yang nomor kelima harusnya ya. Ini kalau kita revisi ini C, ini jadi D, ini E, ini F. Sama G. Nah, dua ini contoh yang berbeda, tapi nanti ada kaitannya. Yang pertama yang ini. Kalau ini sahabat matematik, basis itu sebagai pengingat saja, basis itu adalah bilangan yang berulang. Itu namanya basis. Nah, kalau model penulisannya min 3 pangkat 4, maka itu sebenarnya artinya min dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bentuk penjabarannya. Nah, di sini yang berulang itu 3. Jadi kalau ditanya basisnya itu nanti 3, bukan min 3. Beda. Nah, kemudian pangkatnya, karena ini pangkat sebenarnya ya pangkatnya 4. Nah, hasilnya sahabat matematik kalau dihitung 3 kali 3, 9, 27, 81. Hasilnya negatif 81 kalau yang ini. Nah, ini hasilnya. Coba nanti kita perhatikan dengan yang ketiga 4. Nah, kita bahas yang keempat, kita punya min 2 pangkat 3. Kalau dijabarkan berarti min dalam kurung 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya jadi min 8. Ini hasil. Basis yang berulang, angka bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, apa bedanya dengan yang kelima, sahabat matematik? Kita sekarang perhatikan yang kelima. Yang kelima atau E itu kita punya min 2 pangkatnya 5. Dia menggunakan tanda kurung, negatifnya berada di dalam kurung, berarti artinya sahabat matematik, ini artinya berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, bentuk penjabarannya begini. Beda dengan yang ini tadi ya. Yang C sama D, kalau dia tidak menggunakan kurung, maka yang berulang bilangannya saja, bilangan negatifnya tidak berulang. Tapi kalau dia pakai kurung, maka dia berulang dengan negatifnya. Artinya kalau yang C sama D basisnya bilangan positif, tapi kalau yang E ini basisnya bilangan negatif, sehingga hasilnya min 2 kali min 2 4, min 8 16, hasilnya min atau negatif 32. Ini hasilnya. Nah, nanti akan berbeda dengan yang ke-6 sebagai contoh. Apa bedanya? Nah, dicek dulu, kita tulis dulu ya yang lengkap. Basisnya berapa? Basisnya yang berulang negatif 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Nah, sekarang kita cek yang ke-6. Oke, sahabat matematik, di yang poin ke-6
Saya tulis di sebelah sini ya. Kita punya negatif 2, pangkatnya 4. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ada 4 kali. Hasilnya ternyata 16. Basisnya sama-sama negatif 2 karena pakai kurung. Kemudian pangkatnya 4. Nah, ini dicatat sahabat matematik, kita punya perbedaan. Nah, sekalian yang kelima ya. Baik, sekalian yang ke-7, mohon maaf. Yang pertama sama yang kedua nggak ada masalah. Ketika kita punya basisnya positif, kemudian pangkatnya genap maupun negatif, dihitung sebagaimana biasanya, atau kita jelaskan sebagaimana biasanya dihitung normal, tidak ada catatan. Nah, bagaimana kalau basisnya sekarang pecahan? Kita pakai yang basisnya berupa pecahan. Kita punya 2/3, pangkatnya 3. Nah, di sini berarti kalau dijabarkan menjadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, di sini untuk menghitungnya berarti menggunakan sifat perkalian pecahan ya, pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut. Berarti hasilnya 8/3. Per 27, mohon maaf. 8/27. Kemudian basisnya berapa? Basisnya berarti bentuknya pecahan 2/3, pangkatnya kita peroleh 3. Pangkatnya 3. Nah, sahabat matematik sekalian, ini ada beberapa catatan sebagai bentuk kesimpulan dari pangkat sebenarnya. Di pangkat sebenarnya itu ternyata sahabat matematik yang perlu diperhatikan adalah basisnya. Jika basisnya positif, kemudian pangkatnya ganjil atau genap, tidak ada masalah. Jadi bisa dihitung sebagaimana semestinya atau dijabarkan dengan uraian biasa. Tapi kemudian yang kedua, jika basisnya nanti menggunakan nilai negatif, nanti ada ini, kita kembali. Nah, kalau basisnya menggunakan bentuk negatif, nanti ada catatan di pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, sini negatif 2, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Tapi kalau dia basisnya negatif, pangkatnya genap, maka dia pasti hasilnya akan berupa bilangan positif. Nah, itu kesimpulan yang kedua. Jadi kalau basisnya positif, pangkatnya ganjil genap, nggak ada masalah, normal saja, tinggal dihitung. Tapi kalau basisnya negatif, nanti ada perbedaan. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, yang ketiga tadi ketika menggunakan negatif tanpa tanda negatif tanpa kurung, artinya yang berulang adalah basis positifnya. Nah, ini negatifnya tidak ikut berulang karena tidak berupa bentuk kurung. Oke, itu yang kesimpulan ketiga. Nah, jika basisnya berupa bilangan pecahan, maka nanti bisa berlaku sifat distributif untuk pembilang dan penyebutnya. Seperti tadi, kalau pecahan ya dijabarkan kemudian dihitung untuk pecahan seperti semula. Nah, sahabat matematik, di bentuk pangkat itu yang kita sudah pelajari, maka yang pertama sahabat matematik harus memahami untuk menjabarkan bentuk pangkatnya, karena nanti ada perbedaan tadi, kadang hasilnya berupa negatif atau bentuk positif. Nah, dalam menentukan hasil, kalau menjabarkannya keliru pasti hasilnya nanti keliru. Ini saling berkaitan. Nah, kemudian sahabat matematik juga harus bisa menentukan pangkatnya, dan yang terakhir sahabat matematik juga harus bisa menentukan basisnya, bisa dibolak-balik ya, jadi bisa alur maju, alur mundur, maka harus dikuasai. Jadi 4 poin itu. Oke, kita mau diskusi.
Oke, kita diskusi dulu ya. Yang pertama, kita punya 2 pangkat X sama dengan 256. X-nya berapa? Nah, ini kita ditanya. Nah, kalau soal ini kita ditanya pangkatnya berapa. Nah, sahabat matematik, dalam bentuk perpangkatan di jenjang SMP yang penting, sahabat matematik harus menguasai basis 2 dan 3. Nah, bentuk pangkatan 2 dan basis 2 dan 3 ini harus menguasai 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 sampai bisa 2 pangkat 8 atau 9 begitu. Nah, itu harus di luar kepala biar nanti mempermudah. Karena kayak begini, kalau menentukan pangkat maka kita harus bisa merubah hasil ini menjadi pangkat berapa. Nah, 2 pangkat X itu berarti kita harus merubah 256 menjadi 2 pangkat berapa. Nah, ininya berapa. Nah, kalau nggak paham, karena ini basis diminta, karena ini bentuk basisnya 2, maka sahabat matematik bisa menghitung manual. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang bisa menghasilkan 256. 48, 16, 32, 64. Nah, ini 2 pangkat 6 baru 64. Berarti ini 128 ya. Nah, berarti kali lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Sehingga kita kalau sudah paham, nah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 8. Dari 256 ini kita bentuk pangkatnya 2 pangkat 8. Sehingga ketemulah nilai X-nya sama dengan 8. Nah, ini kalau menentukan pangkat. Ini kuncinya di mana? Kuncinya di basis. Nah, sahabat matematik sudah dikasih clue-nya di sini 2, basisnya harus 2. Nah, sehingga mudah kita mencari 2 pangkat berapa yang basisnya 256. Oke, sekarang poin yang kedua. Nah, kita lanjut sahabat matematik yang kedua, X pangkat 4 sama dengan 81. Nah, di sini sahabat matematik diminta menentukan basisnya berapa kalau dipangkatkan 4 jadi 80. Nah, sahabat matematik diminta menentukan basisnya berapa kalau hasilnya 81. Dipangkatkan 4, basisnya berapa? Berarti kalau dijabarkan kan X pangkat 4 sama dengan 81 itu. Berarti kan kalau ini jabarkan berarti X dikali X dikali X dikali X sama dengan 81. Nah, untuk menentukan ini, sahabat matematik harus punya ide. Jadi tidak bisa dicari kayak gini tadi. Ini kan yang pertama tadi 2 pangkat X. Nah, tinggal bikin penjabaran dari 2 kali 2 kali 2 sampai berapa, ketemunya 256. Nah, kalau ini tidak bisa. Berarti sahabat matematik harus punya feeling kira-kira jawabannya berapa begitu. Apakah 5 misalnya? Nah, apakah 2? 2 jelas tidak kan? 2 pangkat 4 sudah. Kalau sahabat matematik menguasai basis 2 dan 3, maka sudah ketahuan kalau 2 pangkat 4 itu hanya 16. Jadi nggak mungkin. Jadi naik 2 masih kurang. Nah, kalau 4 ya dicoba. Jadi hasilnya harus nyoba. Nah, karena ini ganjil sahabat matematik, biasanya dia akan menggunakan basis ganjil juga. Kalau bilangan 4 kan dia berupa bilangan genap. Kalau dikalikan kan pasti hasilnya juga genap. Nah, ini karena ganjil ya kita tinggal pakai 3, 5 atau 7. Karena ini kecil, tidak banyak, kita pakai aja 3 misalnya. Nah, kita misal diambil 3, kalau salah ya nyoba lagi. 3 kali 3 kali 3 kali 3, apakah benar 81? Dicek aja, 9, 81, betul. Ternyata X pangkat 4 sama dengan 81 itu bisa diperoleh basisnya berupa 3 pangkat 4. Nah, sehingga ketemulah X-nya sama dengan 3. Nah, ini betul keterampilan sahabat matematik. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, di sini sama.
Di sini juga mirip, kita diminta menentukan basisnya berapa. Kalau kita punya X pangkat 3, nah sahabat matematik, seperti kalian sudah kita kasih clue ya, X pangkat 3 sama dengan 343. Kalau dijabarkan X kali X kali X, ini 300-an. Nah, nilainya kan 343. Kalau 3 jelas nggak mungkin. Karena ini ganjil, maka dia biasanya ganjil. Nah, kalau 5, sahabat matematik, nanti bisa belajar atau bisa nyatet ya, kita kasih not, kalau genap dipangkatkan itu berapapun pangkatnya ya hasilnya kan genap. Nah, kalau 5 nanti ciri khususnya, kalau 5 itu pasti belakangnya 5. Misalkan 5 pangkat 1 kan 5. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3, 125. Nah, belakangnya 5. Kalau belakangnya 5, sahabat matematik, ada kemungkinan basisnya 5 gitu. Nah, itu ada ciri-cirinya. Nanti sahabat matematik bisa memanfaatkan itu. Nah, karena ini 343 ganjil, 5 nggak mungkin, 3 juga tidak karena kecil, maka kita pakai 7 coba. Nah, kita coba aja kali 7. Apakah betul 343? Kita cek 49 dikali 7. Nah, kalau kita hitung 9 kali 3 perkalian ya, berarti 63. 7 kali 4, 28, 34. Nah, betul kan 344. Berarti, nah, sahabat matematik bisa menulis X pangkat 3 yang sama dengan 343 itu ternyata bisa ditulis dalam bentuk 7 pangkat 3, sehingga ketemulah basisnya 7. Nah, ini kalau nyari basis, serunya di situ. Kita pakai feeling, feeling sama memperhatikan ininya, hasil pangkatnya. Oke, sahabat matematik, ini dua contoh dalam menentukan pangkat sama basis. Jadi kan poinnya sahabat matematik harus menguasai 4. Yang pertama menjabarkan, di beberapa poin depan tadi kita sudah menjelaskan menjabarkannya kayak apa begitu. Nah, yang kedua menghitung hasil, menentukan hasil, ya tinggal mengalihkan hasilnya saja. Jadi tidak ada kesulitan kan sahabat matematik, tinggal diperhatikan basisnya tadi, ada catatan di kesimpulan kedua tadi. Kalau basisnya negatif, nanti pangkatnya genap, hasilnya pasti positif, catatan. Kalau pangkatnya negatif, basisnya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Nah, itu juga jadi catatan. Nah, ini contoh yang ketiga, sahabat matematik bisa menentukan pangkat sama menentukan basis. Caranya seperti ini. Oke, insya Allah itu dulu pertemuan kita di sesi kali ini. Sahabat matematik belajar tentang pangkat sebenarnya dan juga mengulang sedikit tentang apa itu berpangkatan tadi di awal ya. Definisi berpangkatan, bentuk eksponensial, terus basisnya yang mana, penjelasannya sudah kita rinci. Nah, ini tentang tadi sudah kita bahas diskusinya juga ya. Nah, sahabat matematik kan poinnya belajar ini. Nah, ini yang perlu dikuasai tadi. Oke, sahabat matematik, 3 poin sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Yang pertemuan berikutnya kita akan bahas notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah nanti adalah bentuk apa ya? Spoilernya ya. Notasi ilmiah itu nanti bentuk baku dalam penulisan yang biasanya dipakai di pelajaran IPA biasanya, atau kehidupan di kedokteran. Notasi ilmiah ini dimanfaatkan atau berguna ketika menghitung notasi yang sangat kecil atau sangat besar. Nah, jadi nanti kalau notasi ilmiah, sahabat matematik bisa menggunakan pangkat yang besar sekali atau kecil sekali. Nah, nanti seperti apa? Ditunggu di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.